Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru berjudul Barbarian yang dirilis tahun 2022. Bercerita tentang sebuah rumah yang terlihat bagus, namun rumah tersebut ternyata menyimpan sebuah rahasia yang mengerikan di ruangan bawah tanahnya. Yowes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Tess Marshall. Ia berencana untuk menginap di rumah yang sudah ia pesan karena besoknya akan ada wawancara pekerjaan. Saat akan masuk ke rumah, ternyata rumah tersebut dikunci dari dalam, meskipun Tess sudah membukanya dengan kunci. Saat dicek, ternyata lampu di dalam menyala yang menandakan ada orang. Tess pun mengetuk dan penginapnya keluar. Penginap tersebut bernama Kate yang tujuan menginapnya untuk healing dari pekerjaan. Mereka berdua terlihat kebingungan karena mereka berdua juga memesan tempat tersebut dari jauh-jauh hari. Tess mencoba menelpon agen penyewa, namun tidak ada respon. Kate kemudian menyilahkan Tess untuk masuk terlebih dahulu karena di luar sudah malam dan hujan yang sangat lebat. Tess yang tidak ada pilihan lain mau tidak mau harus masuk. Di dalam, Kate menunjukkan jika ia juga memesan rumah tersebut di tanggal yang sama dan agen penyewa yang digunakan Kate juga tak bisa dihubungi. Kate kemudian menyarankan Tess untuk menginap saja karena ia juga membayar. Tess juga menelpon pihak hotel untuk memesan kamar. Namun semua kamar sudah penuh karena di tengah kota akan ada rapat perusahaan besar-besaran. Kate pun menyarankan lagi untuk menginap saja, dan Kate juga tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Tak ada pilihan lain, Tess pun setuju. Tess tidur di kamar, sedangkan Kate akan tidur di sofa. Saat masuk ke kamar, Tess memotret KTP Kate yang tertinggal di kamar untuk jaga-jaga. Sebelum tidur, mereka berdua saling berbincang-bincang tentang kehidupan masing-masing agar mereka berdua saling mengenal satu sama lain dan tidak lupa ditemani sebotol anggur merah orang tua. Tess mengatakan jika ia akan ada wawancara kerja bersama pembuat film bernama Catherine. Dan Kate ini ternyata merupakan seorang pendiri perusahaan yang cukup terkenal. Setelah perbincangan yang cukup lama, mereka berdua pun akhirnya tertidur. Di tengah malam, Tess terbangun karena pintu kamarnya terbuka. Saat akan menghampiri Kate, terlihat jika pintu basement tertutup sendiri dan Tess juga mendapati Kate yang bermimpi buruk. Namun, tiba-tiba Kate terbangun karena terkejut oleh Tess. Setelah kejadian tersebut, Tess mencoba tak memikirkannya dan kembali tidur. Paginya, Tess bersiap-siap pergi wawancara dan mendapat surat dari Kate jika ia pergi duluan. Saat keluar, ternyata daerah tersebut sudah tak berpenghuni selain rumah penginapan Tess. Rumah-rumah lain sudah terlihat hancur dan jalan-jalan yang sudah tidak terurus. Setelah sampai di tempat janjian, Tess pun bertemu dengan Catherine untuk sesi wawancara. Singkat cerita, setelah wawancara selesai, Tess bilang jika ia menginap di daerah Brightmoor. Tapi Catherine nampak terkejut dan melarang Tess untuk menginap di sana. Namun Tess tetap kekeh jika ia baik-baik saja saat menginap di sana. Sepulang dari wawancara, Tess diteriaki seorang gelandangan yang menyuruh Tess untuk pergi dari rumah tersebut. Tess yang takut segera masuk dan menelpon polisi. Namun sayang, polisi tak bisa datang karena tidak ada personel yang nganggur saat itu. Dirasa aman, Tess akhirnya bisa berak dengan tenang. Namun ia kehabisan tisu toilet. Tess kemudian mengambil tisu ke dalam basement
Dan nasib sial dialami oleh Tess. Ia harus terkunci dari luar karena pintu basement yang agak rewel. Tess kebingungan ditambah HP-nya ketinggalan di atas yang membuat ia tak bisa meminta bantuan Kate. Tess yang gabut mencoba mencari peralatan yang bisa digunakan untuk keluar. Tapi ia malah menemukan sebuah tali yang dimana tali tersebut membuka sebuah pintu rahasia menuju lorong yang gelap dan juga sempit. Awalnya Tess takut untuk masuk, tapi karena kepo, Tess memberanikan diri untuk masuk dan memantulkan cahaya menggunakan cermin agar bisa terlihat. Tess dengan perasaan takut perlahan-lahan memasuki lorong tersebut, hingga akhirnya ia menemukan kamar yang berisi kasur, kamera, ember, dan bekas telapak tangan, seperti kamar seorang psikopat menyiksa korbannya. Tess pun ketakutan langsung keluar dari lorong tersebut. Beruntung ada Kate di atas yang terkunci dan menyadari keberadaan Tess lewat jendela ventilasi. Setelah jendela terbuka, Tess memberi kunci pintu agar Kate bisa masuk. Tess yang ketakutan setengah mati berencana untuk segera pergi dari rumah tersebut dan menjelaskan tentang lorong yang ia temui kepada Kate. Kate mencoba menenangkan Tess untuk menunggu dirinya mengecek lorong untuk jaga-jaga jika Kate terkunci seperti Tess. Kate segera masuk ke basement dan benar saja, Kate juga menemukan ruangan yang dibicarakan Tess. Namun anehnya, Kate tak kunjung naik dan tidak terdengar suaranya lagi. Tess yang kebingungan dan juga takut merasa dilema, mau menolong Kate atau pergi dari sana. Tapi Tess memutuskan untuk pergi ke basement lagi mengecek keadaan Kate. Sebelum masuk, ia juga tak lupa mengganjal pintu agar tak terkunci lagi. Dengan perasaan takut yang luar biasa, Tess kembali ke lorong kematian. Namun sayangnya, ia tak melihat tanda-tanda keberadaan Kate. Tess mencoba masuk lebih dalam dan ia akhirnya menemukan pintu yang menuju bawah tanah yang lebih dalam lagi. Ternyata di bawah Tess mendengar suara Kate yang berteriak minta tolong. Lagi-lagi perasaan dilema muncul. Namun dengan jiwa penolong, Tess memutuskan untuk turun ke bawah menyelamatkan Kate. Setelah mencapai di dasar tangga, ternyata masih ada lorong lagi. Ia menemukan beberapa kandang anjing dan ruangan seperti penjara. Tess mencoba pergi lebih dalam lagi, tapi tiba-tiba Kate datang dari kegelapan dengan wajah yang sangat panik. Ia bilang jika di bawah ada orang selain mereka. Tess yang mengajaknya kembali dilarang karena orang misterius ini ada di sana yang membuat Tess sangat kebingungan. Tapi tiba-tiba sesosok monster yang disebut The Mother datang langsung membenturkan kepala Kate ke tembok sampai pecah. Scene berganti ke seorang artis bernama A.J. Gilbride, sekaligus pemilik rumah kematian yang ditempati Kate dan juga Tess. Kali ini karirnya tak berjalan mulus karena dipecat dari proyek filmnya karena Gilbride dituduh melakukan pemerkosaan terhadap teman pemainnya. Karena kasus tersebut, Gilbride harus kehilangan banyak uang untuk bayar cicilan yang menunggak dan untuk membayar pengacara. Untuk menghilangkan stres, Gilbride berencana untuk pergi ke rumah kematian miliknya. Namun temannya melarang karena takutnya Gilbride akan diperiksa oleh polisi. Tapi Gilbride tak peduli dan tetap pergi ke rumahnya. Sesampainya di TKP, mobil milik Tess masih terparkir dengan rapi di depan rumah. Gilbride yang masuk ke dalam dibuat kebingungan karena perlengkapan milik Tess dan Kate masih di dalam, seperti alat mandi, kasur yang berantakan, serta pintu basement yang diganjal. Gilbride mencoba menelpon pihak penyewa apakah ada yang menyewa sebelumnya. Tapi pihak penyewa mengatakan jika dalam beberapa minggu tak ada penyewa yang masuk maupun keluar sama sekali.
Hal ini menandakan jika tes sudah menghilang selama beberapa minggu. Gilbride tak memikirkan hal tersebut dan pergi ke klub untuk mengatakan kejadian sebenarnya ke temannya. Tapi jika dari perkataan Gilbride, sebenarnya Gilbride ini benar-benar memperkaos temannya dan Gilbride harus menerima konsekuensinya. Keesokan paginya, Gilbride mencoba mencari tahu siapa yang menginap sebelumnya. Tapi ia malah menemukan laptop milik Tess yang dikunci. Gilbride kemudian mengecek ke basement yang kali ini lampunya sudah mati. Kondisi di basement masih sama saat Tess menginap. Gilbride juga berhasil menemukan tali dan membuka pintu menuju lorong kematian. Gilbride juga menemukan kamar misterius yang juga ditemukan Tess. Bukannya takut, ia malah berniat menjual rumah beserta ruang bawah tanahnya untuk menambah uang tabungan. Dirasa bisa dijual, Gilbride mulai mengukur lorong beserta kamar kematian tersebut. Ternyata ia juga berhasil menemukan ruang bawah tanah yang menuju The Mother itu lagi. Tanpa perasaan takut, Gilbride mulai mengukur semua ruangan agar mendapatkan uang yang banyak. Hingga akhirnya ia menemukan ruangan lagi yang berisi TV menampilkan tata cara memberi ASI pada bayi. Kemudian tiba-tiba meteran yang dibawa Gilbride lepas dan mulai ketarik. Takut dengan suara-suara aneh, ia pun lari dan akhirnya bertemu dengan The Mother yang membunuh Kate sebelumnya. Namun sayang, Kate tertangkap dan di sana sudah ada Tess yang juga tertangkap dan masih hidup. Tess menyuruh Gilbride untuk tidak panik jika di dekat The Mother. Tak lama kemudian The Mother datang memberi dot. Tess terpaksa meminumnya, sedangkan Gilbride yang jijik menolak. Padahal sudah diberitahu Tess jika ia harus meminumnya agar The Mother tidak kesal. Karena Gilbride tidak mau nurut, The Mother langsung menyeret Gilbride menuju ruangan dengan tata cara memberi ASI. Gilbride pun dipaksa ngempeng ke The Mother jika ingin selamat. No! Little one knows how much they need for the experience. Melihat kesempatan, Tess pun pergi keluar dari penjara mengerikan. Namun sayang, meteran yang dibawa Gilbride berbunyi yang membuat The Mother sadar jika Tess kabur. Dengan cepat Tess segera kabur keluar dari lorong. Namun saat sampai di atas, pintu basement terkunci. Ia kemudian berusaha keluar dari jendela ventilasi. Beruntung, seorang gelandangan menolong Tess di detik-detik terakhir. Sedangkan Gilbride sendiri masih ada di lorong kematian. Gelandangan tersebut sebelumnya hanya mengingatkan Tess agar pergi dari rumah tersebut. Tapi Tess salah paham menganggap gelandangan tersebut adalah orang jahat. Si gelandangan mengajak Tess untuk pergi ke tempatnya, yaitu menara air agar ia aman. Namun Tess bersikeras ingin menolong Gilbride yang masih ada di lorong. Tapi gelandangan melarang karena The Mother akan keluar di malam hari dan akan mencari Tess. Tess mulai berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah toko dan segera menelpon polisi. Namun saat polisi datang, kedua polisi tersebut menanggapi laporan Tess yang habis disekap dengan santai dan menganggap jika Tess adalah seorang pecandu narkoba. Kemudian Tess dan kedua polisi tersebut datang ke TKP. Tapi karena pintu dikunci, si polisi ini tidak mau mendobraknya dan benar-benar menganggap jika Tess adalah seorang pecandu. Dan kedua polisi tersebut akhirnya pergi menangani kasus lainnya. Di lorong, Gilbride yang berhasil kabur masih berusaha mencari jalan keluar. Hingga akhirnya ia menemukan satu kamar lagi yang sangat amat berantakan. Ternyata di dalam ada seorang kakek-kakek bernama Frank yang sudah terbaring sangat lemah. Saat Gilbride mengecek sekitar, ia menemukan kaset. Tak terduga, ternyata kaset tersebut berisi si Frank ini menyiksa dan memperkaos banyak perempuan. Tak lama kemudian, Frank bunuh diri.
Hari menjelang malam, bukannya pergi, Tess malah kembali untuk menyelamatkan Gilbride. Ia dengan mobilnya langsung menabrak The Mother sampai akhirnya ia tak bergerak. Tess bergegas kembali ke lorong untuk menyelamatkan Gilbride. Namun Gilbride yang ketakutan tak sengaja menembak Tess yang membuat perutnya terluka. Mereka berdua kemudian segera pergi dari rumah dan ternyata The Mother sudah menghilang entah kemana. Tess menyarankan untuk pergi ke tempat gelandangan yang sebelumnya menolong Tess yang berada di menara air. Setelah sampai, si gelandangan menolong mereka berdua. Si gelandangan bilang mereka berdua harus menunggu sampai pagi agar aman untuk pergi. Sedangkan Tess sendiri harus segera diobati karena perutnya yang tertembak. Si gelandangan juga bilang jika kakek atau Frank tadi adalah ayah dari The Mother. Frank sering membawa seorang wanita dan memperkaosnya hingga hamil. Frank juga menyetubui anak-anaknya lagi dan seterusnya. Hal itu membuat The Mother stres karena anaknya tewas semua dan membuat The Mother gila menganggap Tess dan Gilbride adalah anak-anaknya. Tapi tiba-tiba The Mother datang langsung membunuh si gelandangan dengan mematahkan tangannya. Gilbride yang tak tahu diri segera kabur meninggalkan Tess di belakang dan segera naik ke atas menara air. The Mother setelah membunuh si gelandangan masih tetap mengejar mereka berdua sampai ke atas menara. Tapi dengan bodohnya Gilbride yang ketakutan malah menjatuhkan pistol yang merupakan harapan terakhir bagi mereka. Lagi-lagi Gilbride tak tahu diri. Ia menjatuhkan Tess dari menara agar The Mother teralihkan. Beruntung Tess tak terluka karena berhasil diselamatkan oleh The Mother. Gilbride segera turun dan pergi menyelamatkan Tess dengan banyak alasan. Tapi tiba-tiba The Mother bangun, langsung membunuh Gilbride dengan menusuk matanya dan memotong kepalanya. Tapi di sini The Mother tak membunuh Tess. Malahan ia bersedih seakan-akan anak kesayangannya terluka. Tess yang berhasil mendapatkan pistol dengan terpaksa akhirnya membunuh The Mother. Dan akhirnya ia pun selamat. Di akhir film kita akhirnya tahu jika sebenarnya Frank sudah sejak lama tinggal di lorong tersebut. Meskipun pemilik rumahnya berniat untuk menjual rumahnya. Tapi si Frank ini masih tetap ingin tinggal di lorong tersembunyi tersebut. Bahkan ia juga sempat pergi ke supermarket untuk membeli beberapa perlengkapan bayi untuk korban-korbannya. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Barbarian. Saya rekomendasikan kepada kalian untuk menontonnya secara langsung karena akan membuat kalian berdebar-debar dan tidak akan bisa bernafas. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.